Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah, NIM 2120169. Di sini saya akan menjelaskan mengapa TQM penting dipelajari. Karena Total Quality Management atau disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas dan berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang, memulai kepuasan pelanggan dan memanfaatkan bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Pelaksanaan total quality management yang baik akan diperoleh jika seluruh karyawan perusahaan turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya pada perusahaan tersebut. Tujuannya agar bisa menciptakan kualitas terbaik melalui total quality control terhadap layanan atau produk agar kepuasan pelanggan bisa tercapai. Contoh total quality management yang bisa dijumpai yaitu penerapan manajemen operasi yang komprehensif untuk meningkatkan mutu produk. Dan contoh total quality management yang lainnya adalah pembinaan sumber daya manusia yang menyeluruh untuk menghasilkan layanan terbaik kepada pelanggan. Strategi pemasaran yang melibatkan semua divisi dalam perencanaannya juga merupakan contoh total quality management yang diterapkan dalam bisnis. Selanjutnya, sejarah perkembangan TQM. Total quality management bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Ketika ahli statistik Amerika Serikat yaitu William Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produk. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis stop pada statistical quality control dan mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknik dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, tak terlatih atau semi terlatih, dan pada saat itu dan setelah Perang Dunia II. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikan dan memperbaikinya dari tahun 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga, dan termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dan dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan sejauh ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Dalil TQM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management atau EFQM yang dimodelkan pada penghargaan Malcolm Baldrige Quality Award atau MBQI dari Amerika Serikat.
dan pendahuluannya yaitu Deming Prize di Jepang. Evolusi gerakan Total Quality Management dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah yaitu Frederick Taylor pada tahun 1920 dengan mengangkat aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah, yaitu adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahun 1920, teori statistik mulai diaplikasikan secara efektif ke dalam quality control, dan pada tahun 1924 menurut Seurat membuat sketsa pertama model control chart. Setelah itu karyanya dikembangkan oleh Deming, dan karya-karyanya dari Seurat, Deming, Doge dan Romig lah yang sekarang lebih dikenal dengan teori Statistical Process Control atau SPC. Namun hingga akhir 40-an teknik ini hanya sedikit digunakan oleh perusahaan manufaktur. Saat itu perindustrian Jepang sedang hancur dan memiliki reputasi akan barang murah, imitasi, dan angkatan kerja yang buta huruf. Terus Jepang menyadari hal ini dan berusaha membenahinya dengan pertolongan para pakar kualitas, yaitu Juran, Deming, dan Feigenbaum. Kemudian pada awal tahun 1950, praktek manajemen kualitas berkembang dengan sangat cepat di perusahaan-perusahaan Jepang dan menjadi suatu tema utama dalam filosofi manajemen Jepang. Sehingga pada tahun 1960, manajemen kualitas dan kontrol akan kualitas telah menjadi suatu yang membudaya secara nasional. Dan pada akhir 1960 atau awal 1970, impor Jepang ke Amerika Serikat dan Eropa meningkat secara signifikan karena produk-produknya lebih murah dan berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara barat. Lalu pada tahun 1969 di Tokyo digelar konferensi internasional pertama mengenai quality control yang disponsori oleh Jepang, Amerika, dan Eropa. Saat itu Feigenbaum memperkenalkan istilah total quality untuk pertama kalinya. Menurut Ishikawa juga menjelaskan bagaimana perbedaan aplikasi total quality control di Jepang dan yang berarti yaitu company wide quality control, di mana seluruh karyawan dari top manajemen hingga pekerjaannya harus mempelajari dan turut berpartisipasi dalam quality control. Company wide quality management sangatlah umum di Jepang pada akhir 70-an. Revolusi kualitas di barat berjalan lambat dan tidak mulai hingga awal tahun 1980 ketika perusahaan memperkenalkan program-program yang mendorong peningkatan kualitas untuk mengikuti sukses Jepang. Total Quality Management menjadi pendorong utama dalam kasus ini, dan pada tahun 1982 pasar finansial di Inggris anjlok dan berakibat buruk terhadap standar kehidupan di negara tersebut. Saat itu terdapat kompetisi global yang ketat dan kinerja keuangan serta reputasi mengenai kualitas suatu negara tergantung pada reputasi serta kinerja dari barang-barang dan jasanya. Sejak itu, sistem kualitas menurut British Standard atau BS dipublikasikan pada tahun 1979 dan pada tahun 1983 diluncurkanlah National Quality Campaign dengan
IS 5750 sebagai tema utamanya. Dan tujuannya adalah untuk mengedepankan pentingnya kualitas sebagai cara untuk bertahan dalam kompetisi di dunia. Dan sejak itu, International Standard Organization atau ISO 9000 telah menjadi standar yang diterima internasional untuk sistem manajemen kualitas. ISO 900 diawasi oleh ISO, organisasi internasional di bidang standarisasi, dan dikelola oleh badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan, melainkan hanya menyatakan bahwa terdapat proses yang berkualitas dan konsisten yang dijalankan di organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian memasuki abad ke-21, total quality management sekarang merupakan lebih dari sekedar konsep yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan mengedepankan pentingnya proses. TQM telah dikembangkan dan di banyak negara dengan berbagai tujuan untuk membantu organisasi dan untuk mencapai kinerja yang sempurna, terutama dalam memberikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, 5 ahli TQM di Indonesia. Yang pertama yaitu Nasution, yang kedua Mulyadi, yang ketiga Cipioni, yang keempat Rifai, yang kelima Deming. Dan selanjutnya materi TQM yang saya sudah kuasai yaitu materinya fokus pada pelanggan atau customer. Materinya yaitu yang pertama konsep pelanggan. Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan tersebut merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk, dan sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelumnya itu tahap proses menghasilkan produk dipandang sebagai pemasok. Dan sedangkan dalam TQM pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di luar organisasi. Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan, dan pemasok eksternal adalah orang di luar organisasi yang menjual bahan mentah atau bahan baku, informasi atau jasa kepada organisasi. Dan sedangkan di dalam organisasi juga ada pelanggan internal dan pemasok internal. Konsep ketergantungan seperti ini penting dalam hubungan pemasukan dan pelanggan, yaitu selanjutnya materi kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Dalam pendekatan TQM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, hanya dengan memahami proses dan pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen dalam TQM diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pelanggan internal dan kebutuhan pelanggan eksternal.
Pelanggan internal adalah pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan menjualnya kembali. Contoh pelanggan ini adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambahan ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contoh yaitu konsumen terakhir, seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Selanjutnya, pembentukan fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan menurut International Standard Organization ialah top manajemen harus menjamin persyaratan atau keinginan pelanggan yang ditetapkan dan dipenuhinya tujuan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Whiteley dalam Guest dan Davis mengemukakan karakteristik organisasi yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan, yaitu yang pertama visi, komitmen, dan suasana. Yang kedua penjajaran dengan pelanggan. Yang ketiga kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Yang keempat memanfaatkan informasi dari pelanggan. Yang kelima mendekati para pelanggan. Yang keenam kemampuan, sanggupan, dan pemberdayaan pegawai. Yang ketujuh penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus. Selanjutnya, konsep dan manfaat Quality Function Development atau QFD adalah tugas menerjemahkan permintaan pelanggan secara sasaran menjadi prototip yang berfungsi sebagai dibantu dan beberapa metode yang dikenal sebagai penyebaran. Dan fungsi mutu Quality Function Development atau QFD, yaitu metode QFD jauh lebih maju daripada analisis preferensi konsumen atau pelanggan, karena dalam struktur QFD informasi keinginan pelanggan diakomodasikan dalam kemampuan teknik dalam perencanaan perencanaan produksi. Manfaat QFD menurut Goss dan Davis, QFD memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi yang mencoba untuk mempertinggi daya saingnya dengan memperbaiki secara kontinu kualitas dan produktivitasnya, serta manfaat dari QFD antara lain yaitu fokus pada pelanggan, efisien waktu, orientasi kerjasama tim, dan orientasi pada dokumentasi. Selanjutnya, struktur dan proses QFD. Analogi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan struktur QFD adalah suatu matriks yang berbentuk rumah. Istilah yang sering digunakan adalah House of Quality. Setiap matriks yang dibuat sebagai bagian dari proses QFD dan harus distrukturkan menurut bentuk rumah dalam House of Quality. Yaitu selanjutnya implementasi QFD. Proses implementasi QFD harus sistematis. Dalam implementasi tersebut ada 6 yang bisa digunakan, yaitu yang pertama membentuk tim proyek, yang kedua menyusun prosedur pemantauan, yang ketiga memilih proyek, yang keempat menyelenggarakan pertemuan untuk memulai QFD, yang kelima melatih tim, yang keenam mengembangkan matriks. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.